Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya petani hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl, yaitu dataran rendah. Tepatnya yaitu di jalur Pantura Comal Pemalang, Jawa Tengah. Seperti biasa, dan saya ingin berbagi serta memperlihatkan dan juga sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman. Nah, ini tanaman stroberi yang saya tanam dengan sistem kapiler, dan saya gunakan air yang mengalir menggunakan air kolam ikan seperti ini. Kemarin ada yang bertanya, jadi biar tidak gagal paham atau gimana, kenapa saya ambil air ikan? Karena kalau saya gunakan air nutrisi seperti ABMI itu terlalu boros. Tapi terserah semua, kembali kepada teman-teman semua, mau menggunakan pupuk ABMI atau gimana terserah. Tapi saya menggunakan dengan sistem seperti ini, yaitu menggunakan air kolam yang tidak bernutrisi. Kenapa saya ambil air kolam? Karena tanaman stroberi ini jangka panjang. Tidak seperti kita menanam selada 1 bulan panen dan kita bersihin modul, lanjutnya kita lanjutkan kembali. Tapi tanaman stroberi terkadang bisa sampai lama. Dia mempunyai usia bisa lebih dari 1 tahun. Dan untuk produktivitasnya juga berbeda-beda. Maka dari itu saya gunakan air kolam. Tapi kalau nggak ada air kolam ya air biasa nggak apa-apa, karena ini untuk menekan pengeluaran agar supaya tidak membengkak seperti ini. Sebenarnya besar dan kecilnya buah juga tergantung pada kesuburan tanaman. Jika tanaman tersebut sehat, buahnya juga akan lebih besar. Nih, mau saya coba, saya gigit satu ya. Nah, ini juga lumayan. Nah, seperti ini hasilnya. Ini dari tekstur daging sudah terlihat bahwa stroberi tersebut rasanya segar dan manis. Walaupun memang ada khas asamnya, itu wajar karena namanya stroberi. Tapi yang penting ada rasa manisnya dan rasa segarnya. Rasa pun juga berpengaruh pada jenis apa yang kita tanam, karena masing-masing jenis mempunyai rasa yang berbeda. Semua itu juga tergantung bagaimana cara kita merawatnya, cara memupuknya. Nah, seperti ini. Seperti janji saya yang kemarin, saya berjanji akan membagikan bagaimana caranya menggunakan gandasil B, ganda itu gandasil buah, untuk merangsang bunga pada tanaman stroberi. Nah, ini pembibitan yang sudah saya pisah dari indukan. Nah, karena kadang permintaan teman-teman, permintaan tetangga, permintaan yang lain-lain itu kepengennya langsung bisa hidup. Kalau saya kasih yang polybag kecil itu biasanya hanya saya gunakan untuk online. Tapi kali ini saya sediakan untuk para pengunjung agar supaya dia lebih efektif dan mudah merawatnya. Sudah saya sediakan dengan ukuran polybag yang tertentu seperti ini. Ini polybag 15x15 agar supaya pengunjung kalau datang nanti bisa membawa yang seperti ini. Nah, ini contoh-contohnya. Siapa tahu teman-teman nanti ingin mencoba di rumahnya masing-masing, coba ikuti channel Petani Hidroponik Comal. Di situ sudah saya bahas semua. Kadang-kadang juga saya ulang-ulang lagi agar supaya para penghobi tanaman stroberi dapat menanam stroberi dengan baik. Yang penting sabar, karena segala sesuatu itu perlu proses. Apalagi tanaman stroberi ini tanaman dataran
tinggi yang membutuhkan suhu dingin, maka dari itu harus tanaman tersebut bisa adaptasi dengan baik. Nah, seperti ini. Ini airnya juga mengalir tipis-tipis karena tanaman stroberi itu nggak suka media yang sangat lembab basah. Nah, ini saya alirkan airnya seperti tadi dan mengalir tipis-tipis seperti ini. Ini pun tidak saya nyalakan 24 jam. Hanya saya kasih waktu sekitar setengah hari, saya matikan, setelah itu ya udah. Nah, agar supaya biaya pengeluaran tidak terlalu boros dan untuk menyiasati agar supaya kita ini tidak terlalu siram menyiram, seperti ini keadaannya. Semoga menjadi inspirasi para teman-teman penghobi tanaman stroberi. Ini juga ada tanaman anggur. Kenapa saya pilih anggur? Karena anggur itu ada kesamaan dalam perawatan tanaman stroberi. Berikut janji yang kemarin saya janjikan, yaitu bagaimana caranya menggunakan pupuk Gandasil B. Tujuannya yaitu merangsang pembungaan pada tanaman stroberi. Jika tidak ada Gandasil B, kita bisa menggunakan yaitu MKP. Untuk cara pemakaiannya kita bisa baca di pengaturan. Nah, kali ini saya ingin berbagi sebagaimana yang saya janjikan kemarin, yaitu menggunakan Gandasil. Nah, ini siapkan air 10 liter seperti ini. Untuk pemakaian fungisida seperti ini, yaitu perbandingannya 1 mili untuk 1 liter, karena ini hanya saya gunakan untuk merekatkan serta membuat efektifnya Gandasil B, maka saya gunakan 5 mili untuk 10 liter air. Nah, di sini aturan pakai yaitu 18 gram sampai 30 gram. Kurang jelas, tapi bisa nanti teman-teman baca kalau seandainya teman-teman beli. Karena ini tanaman stroberi, maka saya tidak gunakan 30 gram sesuai anjuran pakai, karena tanaman stroberi ini mempunyai kelemahan, yaitu tidak kuat terhadap dosis-dosis yang terlalu tinggi. Seperti ini saya masukkan fungisida kira-kira 5 mili, karena ini saya gunakan untuk merekatkan pupuk Gandasil, maka saya gunakan setengah aturan pakai. Lalu kita aduk supaya merata. Setelah itu kita timbang pupuk Gandasil B-nya. Kita nyalakan timbangannya. Kenapa saya selalu mengupdate dengan selalu menggunakan timbangan? Nah, ini ada 31. 31 dikurangi bungkusan. Bungkusannya ini 4-5 gram. Berarti Gandasil yang ada pada kemasan ini yang sudah terbuka, sudah saya pakai ini, itu sisanya hanya 25 gram. Lalu kita aduk agar supaya Gandasilnya larut menyatu pada air. Setelah kita aduk seperti ini, lalu kita siapkan semprotan. Kita mau menggunakan apa aja terserah, itu terserah bagi para teman-teman. Kalau yang berkebunnya hanya sekitar hobi, kita bisa gunakan seperti ini. Kalau memang
untuk skala produksi besar kita bisa gunakan alat penyemprot yang lebih besar lagi, karena ini hanya sebagai contoh untuk takaran dan untuk para penghobi tanaman stroberi khususnya di dataran rendah. Karena di antara dataran rendah sama dataran tinggi itu dosisnya juga berbeda. Contohnya ketika kita menggunakan nutrisi, kalau di dataran tinggi itu bisa melebihi 1000 ppm. Tapi kalau untuk dataran rendah kita hajar dengan 1000 ppm itu kadang juga berat. Maka dari itu alangkah baiknya kita menggunakan cara dataran rendah, karena cara dataran rendah untuk dataran rendah dan cara dataran tinggi untuk dataran tinggi. Berikut cara mengaplikasikannya seperti ini. Kita semprot merata, dan ingat untuk merangsang pembuahan atau agar tanaman berbunga lalu berbuah, yaitu tepatnya jam 10 pagi. Kenapa jam 10 pagi? Karena jam 10 pagi stomata daun terbuka, sehingga apa yang kita berikan pada tanaman langsung mudah diserap dan diterima oleh tanaman tersebut. Tapi jika kita ingin melakukan pencegahan atau mengobati, alangkah baiknya kita lakukan pada sore hari. Karena apa? Karena bentuk jamur, bentuk hama itu mulai produktifnya pada malam hari, mulai bekerjanya pada malam hari. Maka dari itu setiap pemakaian ada waktu-waktu tertentu. Ini saya bahas kemarin, ada salah satu teman yang ngirim WA bertanya, kenapa kan bagusan sih pagi? Iya, kalau pagi bagusnya untuk seperti kita melakukan pemupukan dengan menyemprot itu memang bagusnya pagi, jam-jam sekitar stomata terbuka, yaitu antara jam setengah 10, jam 10 sampai jam setengah 11, jam 11. Tapi kalau untuk mengobati saran saya sore hari, seperti itu. Semoga video ini bisa memberi manfaat pada teman-teman semua yang hobi menanam tanaman stroberi di dataran rendah. Jika ada waktu, nanti insya Allah akan saya sambung lagi bagaimana cara menggunakan dolomit susulan. Karena kadang-kadang kita ini telat, sebenarnya lebih bagus dolomit diaplikasikan pada media belum ditanamin, tetapi kadang-kadang juga ada yang terlambat karena kemungkinan waktu mencampur media tidak ada dolomit dan sekarang baru menemukannya. Lakukan seperti ini penyemprotan atas bawah. Ini juga ada yang sudah berbunga karena biasanya tidak serempak 1, 2, 3. Ada yang berhasil dan ada yang masih jong. Ini juga sudah ada malah yang berbunga. Tapi saran saya kalau sudah berbuah, jangan hindari untuk penyemprotan. Seperti itu. Kalau tempat terbuka nggak masalah, dia kena air hujan dan bersih, buah bersih. Tapi kalau ruangan tertutup seperti ini, ada yang nggak kena air hujan, ya langkah baiknya kita hindari masa-masa penyemprotan di waktu-waktu tanaman tersebut sudah mulai ada yang berbuah. Tapi untuk antisipasi, alangkah baiknya kita sortir mana tanaman yang sudah berbuah, kita ambil, kita masukin pada tempat-tempat, kumpulin pada teman-temannya yang sudah berbuah, sehingga nantinya tanaman stroberi yang sudah pernah berbuah akan berkumpul dengan tanaman stroberi yang sudah berbuah, yang belum berbuah akan berkumpul pada tanaman stroberi yang belum berbuah. Karena ini skala hobi, jadi masih mudah diatur seperti itu. Tapi kalau sudah skala produksi, untuk mengatur seperti itu juga lumayan sulit karena sudah ribuan banyaknya. Tapi ya nggak apa-apa, ini karena untuk pembelajaran bagi para penghobi tanaman stroberi dataran rendah. Nah, ini contohnya tanaman yang masih usia kecil yang kemarin saya videokan, yaitu umur baru 1 minggu pindah tanam. Nah, seperti ini baru 1 minggu. Nanti jika ada waktu dan saya dikasih umur panjang, insya Allah akan saya bagikan bagaimana menggunakan dolomit untuk susulan pada tanaman yang sudah ditanam seperti ini.
Sebenarnya bagusnya pupuk dolomit itu, kapur dolomit ya, bagusnya itu diberikan pada masa-masa peracikan media. Karena kemarin saya nyari muter-muter untuk di wilayah saya itu sulit, akhirnya saya tidak gunakan pupuk dolomit. Sekarang sudah punya, nanti insya Allah akan saya bagikan pada teman-teman semua bagaimana cara menggunakannya. Karena pupuk dolomit itu juga sangat bagus sekali untuk menjaga keseimbangan media tanam dan juga untuk pertumbuhan tanaman tersebut. Sebenarnya pupuk dolomit juga sama seperti alnit, seperti cangkang telur, tapi efektif dan tidaknya masing-masing mempunyai kelebihan, tapi unsur haranya masih sama. Nah, seperti ini. Kadang-kadang banyak yang bilang kepengennya lebih ke organik. Nah, seperti ini, ketika kita menanam atau baru pindah tanam itu pasti setelah 1 minggu atau 3 hari tumbuh sulur-sulur seperti ini. Biar menjaga pertumbuhannya lebih bagus dan lebih cepat, alangkah baiknya setiap sulur yang keluar harus kita buang. Jangan terlalu bernafsu diperbanyak, karena ketika tanaman tersebut masih kecil diperbanyak, nanti dia akan mengurus. Akhirnya tanaman tersebut lalu mati. Maka dari itu alangkah baiknya kita pahami pelan-pelan, kita sabar dalam menanam tanaman stroberi untuk menjaga kualitas selanjutnya agar supaya tanaman kita tumbuh sehat dan subur. Ini video kemarin yang saya bilang bahwa ini sisaan bibit dari teman-teman semua yang sudah saya kirim, tapi alhamdulillah yang tadinya biasa-biasa aja ini pertumbuhannya juga luar biasa. Semoga video ini bisa memberi manfaat. Jika bisa memberi manfaat bagi teman-teman, subscribe, like, komen. Apabila masih ada ketidakpahaman bisa kita bahas pada kolom komentar. Cukup sekian video dari saya. Jika nanti ada waktu saya bahas, yaitu pemakaian dolomit untuk tanaman yang sudah ditanam seperti ini. Jika ada tutur kata saya yang tidak berkenan di hati, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.